Maklumat TNI untuk rakyat Indonesia. Kapuspen Mabes TNI Maijen Sisriyadi. Salam Komando. Mahasiswa bisa minta bantuan ke Kodam jika ingin didampingi saat gelar unjuk rasa. Kewenangan itu sudah bukan lagi milik Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kami dilatih untuk berperang, untuk melumpuhkan lawan, untuk membunuh lawan, tapi kami punya hati nurani. Kami tidak dilatih untuk membunuh rakyat, untuk membunuh mahasiswa. Kami ada karena kami menjaga rakyat, kami menjaga NKRI. TNI adalah anak kandung rakyat, rakyat adalah ibu kandung TNI. Bravo TNI. Jazakumullahu khairan katsiran. Kepada yang terhormat Panglima TNI, Panglima Kotama, suara hati nurani seorang prajurit TNI. Dulu waktu saya kecil, saya melihat rombongan prajurit TNI baris dengan rapinya, gagah-gagah dengan menyandang senjata. Wajah seram bagaikan singa, siap menerkam semua musuh yang ada. Era Presiden Pak Harto dulu, ABRI sangat disegani. Tak ada preman yang berani dan tak ada politikus yang membebani. Zaman telah berubah dan berganti. Bisanya ABRI jadi bumerang institusi. Kata sinergitas hanya kiasan alami karena adanya ketidakadilan dalam fasilitas dan norma yang semakin menyudutkan TNI. Banyak sudah gerakan anti NKRI, tapi kami hanya bisa berdiam diri karena undang-undang yang dibuat hanya untuk Polri. Tugas kami dikebiri dengan olah bahasa orang intelek yang tak berhati. GAM, RMS, OPM, dan PKI. Semua sudah menyusun kekuatan dan mulai beraksi. Tapi lagi dan lagi hanya disingkapi sebagai kriminalisasi karena mereka bukan separatis negara, tapi hanya kelompok preman yang membawa senjata. Tapi dikala preman kota di tiap sudut gang beraksi, dikatakan itu sudah basi. Geng motor yang selalu membantai katanya itu tak perlu disingkapi. Anehnya, dikala muslim membawa sorban dan menggemakan takbir serta selawat dikatakan kelompok yang berkedok agama. Sudah banyak orang pintar keblinger di era ini membuat undang-undang yang tak berarti hanya mengebiri segala tugas TNI. Kami selalu digembleng di lembah, gunung, dan hutan. Tidur beralaskan rumput beratapkan langit dan cahaya rembulan. Menu kami hanya mie instan. Keluarga kami tinggalkan. Untuk apa semua ini kami lakukan? Hanya untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Tapi sekarang hanyalah mimpi. Senjata kami hanya sebagai hiasan dan pajangan di pameran. 8 wajib TNI yang ketujuh hanya ucapan. Nyatanya, kami harus dihadapkan dengan jutaan umat muslim yang aksi di Jakarta. Mereka hanya membawa sorban dan tak bersenjata, menggemakan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita sudah tunduk pada aturan yang punya wewenang keamanan negara. Semua tugas kita sudah diambil perannya. Dengan bahasa itu, keamanan negara bukan lagi sebagai kedaulatan negara, hanya bahasa itu adalah keamanan negara. Singa yang dulu mengaum bergema sekarang menjadi singa ompong yang hanya jadi bahan caci maki oleh mahasiswa, oleh preman, dan oleh politikus-politikus tak berhati. TNI sudah tak ada artinya karena media sibuk dengan berita penggerebekan dan pencitraan. Masyarakat sudah gundah gulana melihat TNI hanya berdiam diri. Mereka tidak tahu problema di dalamnya karena semua terbentur oleh aturan. Jangan salahkan rakyat bila bertanya, tugas kita itu apa? Semoga kita sebagai prajurit sejati akan selalu tabah menghadapi ujian ini. TNI lahir dari rakyat dan akan selalu berjuang dengan rakyat. Kami rindu sosok pemimpin yang tegas melantangkan kata basmi, serbu. Kami rindu sosok pemimpin yang sujud bersama. Semoga akan lahir sosok pemimpin baru, mewarisi sifat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Negara kita bukan seperti Amerika, bukan seperti Singapura dan Malaysia. Negara kita adalah negara kesatuan yang diperoleh dari perjuangan rakyat dan tentara. Tameng utama adalah TNI dan bukan hanya menjadi lesan tembak bagi polisi. Bukan lagi lahan buli preman-preman. Jadilah singa seperti dulu lagi, mengaum bergema, menggetarkan musuh negara, menjaga kesatuan NKRI. Blessing in disguise. M. Rizal Fadilah. Blessing in disguise, terjemah sederhananya adalah keuntungan tersamar. Sesuatu yang mungkin awalnya dianggap buruk ternyata mengandung kebaikan. Sesuatu yang didapat di luar dugaan atau tidak direncanakan. Bahasa agaminya adalah min haitsu la yahtasib. Peristiwa politik kini khususnya soal RUU haluan ideologi Pancasila adalah hikmah di tengah bencana. Ada blessing in disguise bagi bangsa Indonesia dari skandal ini. Sekurangnya 4 hal. Yang pertama adalah
Yang biasa teriak-teriak saya Pancasila, ketika Pancasila diganggu ternyata diam saja. Ini kaum munafikun. Kedua, umat Islam yang biasa dipojokkan anti Pancasila justru kini terbukti yang berada paling depan dalam membela Pancasila. Ketiga, umat Islam menjadi bersatu, MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, JDII, dan lainnya satu sikap. Kekuatan umat tergalang baik pusat maupun daerah. Keempat, terkuak platform perjuangan PDIP yang dapat melemahkan atau potensial mengubah dan membahayakan Pancasila, ada Trisila dan Ekasila. Awalnya tentu percaya diri PDIP sebagai pengusul untuk dapat melalui proses tahapan menuju RUU tanpa hambatan. Mayoritas fraksi DPR bisa dilobi. Saat ketuk palu di paripurna yang dinilai cacat hukum pun tidak ada yang protes, mulus saja. Setelah menjadi RUU barulah menggelombang aksi protes. Berbagai pernyataan sikap dikeluarkan oleh elemen-elemen masyarakat. Penolakan luar biasa masif. Isu RUU beraroma PKI dan komunisme terus menggema. PDIP kalang kabut menjadi tertuduh. Pandangan agama, blessing in disguise adalah kebenaran yang sesuai dengan rencana Allah. Artinya, makar manusia yang belum tentu terrealisasi dan berantakan. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka punya makar dan Allah punya makar pula. Dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat makar. Quran Surat Ali Imran 54. RUU HIP sejak awal adalah makar itu. Namun Allah tunjukkan ada akan makarnya. Kini terbukti makar Allah sedang berjalan. Kita akan melihat betapa hebat Allah membuka kedok makar manusia. Allah itu sebaik-baik membuat makar atau rencana. Blessing in disguise bagi orang beriman adalah bukti-bukti umat Islam sepanjang berjuang keras di jalannya, maka akan ada banyak menerima blessing in disguise. Oleh karenanya, pada bidang apapun di samping melakukan langkah kalkulatif mengikuti hukum sebab akibat, namun mesti mendapatkan dan kejar pula karunia Allah yang tak terduga melalui sebab perjuangan yang berani dan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, maka pasti Allah akan membukakan jalan-jalannya. Quran Surat Al-Ankabut 69. Nasrun minallah wa fatun qarib. Pertolongan itu dari Allah dan kemenangan pun dekat. Quran Surat Asy-Syaff ayat 13. Tuduhan makar dilawan dengan narasi makar pula. Narasi yang dilakukan oleh penguasa untuk membungkam kritis umat Islam atas upaya menolak RUU HIP adalah dengan memainkan narasi tuduhan makar kepada umat Islam, ormas dan tokoh-tokoh Islam. Jangan sampai narasi kian berkembang dan umat Islam dibungkam. Saat ini, tokoh mereka mulai menghembuskan isu makar kepada kita. Maka umat Islam harus jeli juga memainkan narasi yang sama. Kalau kita dituduh makar, maka mari sama-sama posting di Twitter, FB, dan lainnya dengan narasi makar adalah merubah ideologi negara Pancasila dari 5 sila menjadi 3 atau 1 sila. Serukan kepada semua umat Islam tagar ini dengan memposting ramai-ramai narasi ini. Karena makar sesungguhnya adalah merubah ideologi negara. Apabila Islam dituduh radikal, maka buat narasi tandingan. Radikal sesungguhnya adalah upaya mengganti ideologi negara Pancasila dari 5 sila menjadi 3 atau 1 sila. Jika tuduhan penguasa adalah teroris, maka dilakukan narasi balasan. Teroris adalah upaya mencoba merubah ideologi Pancasila secara terang-terangan. Kita selama ini lemah di counter isu. Sekarang isunya dibalik mereka kepada umat Islam dengan menuduh umat Islam akan melakukan makar. Mari kita kembali gaungkan istilah makar itu adalah upaya penguasa mengganti ideologi Pancasila. Mari bergerak dan buat tagar di atas. Hashtag satukan hati untuk Indonesia.